nggak peduli dengan poin-poin yang gue sampaikan, malah fokusnya cuman ke kata dajjal dan ya gitu, denial gitu. Dan gue bisa bilang 98% orang setuju dengan statement gue dan merasa relate dengan poin-poin yang udah gue sampaikan sih. Kalau misalnya tiba-tiba anak-anak muda di Lampung kepengen, lu udah deh dari kepala daerah, lu mau? Tapi kan gini, misalnya yang bisa mungkin kena adalah apa yang lu beritakan ternyata nggak terjadi. Itu misalnya ketika yang lu beritain nggak sesuai dengan kenyataan. Tapi barusan gua tanya juga, katanya nggak perlu survei karena lu juga tinggal di sana gitu ibaratnya. Atau mungkin selama setahun ketika lu tinggal di sana udah banyak perubahan kali gitu, nggak mungkin ya? Atau gimana? Ketika lu keluar dari Lampung gitu ya, dan lu nggak tahu kalau perubahan itu udah terjadi. Nah, lu pikir masih sama mungkin. Nah, pas lu keluar videonya, lu nggak tahu kalau jalanan udah rapi sebenarnya nih, gitu. Kemudian pas lu ngomong udah rapi, tapi lu masih ngomong yang lama. Nah, lu bisa kena lu kalau gitu. Takut gak lu gitu? Lu jangan sampai golti ya. Lu tanya aja netizen gue. Jangan sampai lu gue rujak. Lu tanya aja netizen gue. Tanya ke mereka, lo tanya tuh jalan banget enggak tuh. Kan Teman-teman jelas ya. Sebenarnya Bima ini santai-santai aja, guys. Sebenarnya orangnya nyantai aja, lagi menikmati pendidikan di sana gitu, dan memberikan sedikit koreksi buat daerah tempat tinggalnya gitu. Kenapa bisa rame? Karena mungkin banyak yang relate ya. Karena mungkin gitu. Bener nggak menurut gua? Iya, jadi semenjak gue upload video tentang Lampung itu, tentang kenapa Lampung gak maju-maju dari segi sektor pendidikannya, sektor ekonominya, dan terutama infrastruktur pembangunannya gitu. Dan yang paling relate kan orang-orang dari sistem pendidikan sama infrastrukturnya kan, yang nggak berkembang-kembang gitu. Karena kan ada itu kota baru di Lampung yang malah mangkrak gitu. Kayak itu dijadiin apa sekarang? Kenapa kalau misalnya emang tahu itu bangunan kayak nyicil KPR, kenapa ya dibangun gitu? Kenapa ya nggak dipakai untuk hal yang lainnya gitu, kayak pembangunan jalan misalnya. Sekarang kayak menurut gue kayak labil ya, ini sebenarnya mau dibangun nggak kota baru, terus ini pembangunan jalannya gimana gitu kan. Jadi orang-orang tuh semenjak gue upload video itu relate gitu, bangunan di Lampung itu, infrastruktur di Lampung itu kok mangkrak dan nggak maju-maju gitu. Jadi mereka buat video kayak bangunan yang mangkrak atau jalan-jalan yang rusak gitu, jalan-jalan, terutama jalan-jalan yang bolong itu semua banyak di FYP di Twitter, lagi di TikTok. Di TikTok. Iya. Emang gara-gara video lu banyak orang Lampung yang akhirnya ngevideoin jalanan-jalanan rusak itu gitu. Jadi ibaratnya ini sebuah korelasi yang bagus sih sebenarnya, guys. Ibaratnya kayak semacam yang satu memberitakan, yang satu ngasih evidence-nya. Nah, ini sebenarnya sebuah hal yang positif yang bisa kita sikapi sih kalau saya lihat ya. Jadi mungkin audit atau juga mungkin koreksi terhadap siapapun bisa langsung di handle oleh masyarakat begitu ya. Dan ini menarik ya. Dan sepertinya video Bima ini menginspirasi banyak anak muda lain di wilayah lain untuk kemudian berani untuk mengkoreksi jika di tempat tersebut dirasa mungkin belum mendapatkan servis yang menurut warga setempat itu sudah layak. Nah, kira-kira gimana Bim responnya dari yang komen di lu gitu? Ada yang maksudnya udah pasti ada yang kontra juga, ada yang pro juga. Nah, lu ngebacanya gimana? Berapa persen yang akhirnya setuju, berapa persen yang akhirnya sebenarnya akhirnya ikut nyerang lu juga gitu? Oke, emang masih ada juga yang nggak setuju. Dari kubu yang setuju ini ya mereka yang relate dan merasakannya gitu, dan paham dengan poin-poin yang gue sampaikan gitu. Tapi dari orang-orang yang nggak setuju ini, terutama malah orang-orang Lampungnya sendiri ya, orang-orang yang tinggal di Lampung dan malah tersudutkan dengan suku gitu. Padahal gue di situ sama sekali gak membahas suku gitu. Jadi just so let you know, kalau di Lampung tuh orang-orangnya masih kayak terkotak-kotak gitu. Karena kalau di Lampung ada 3 suku yang dominan, suku Lampung asli, Jawa, sama Bali. Sisanya ada suku-suku lain. Dari suku-suku ini, di luar suku Lampung itu mereka memang transmigran, tapi kita udah born and raised di Lampung gitu. Bahkan nyokap bokap gue udah lahir dan besar di Lampung gitu.
Dan di video gue itu ketika gue ngomong provinsi Dakjal gitu, yang nge-stitch itu konten kreator yang orang Lampung asli gitu, yang malah tersindir dengan ucapan gue gitu tentang hal itu, padahal gue sama sekali tidak mengacu ke SARA gitu kan. Jadi mereka kayak yang tersindir gitu dan malah out of topic gitu, sama sekali nggak ngebahas dan nggak peduli dengan poin-poin yang gue sampaikan, malah fokusnya cuman ke kata Dajjal dan ya gitu, denial gitu. Dan gue bisa bilang 98% orang setuju dengan statement gue dan merasa relate dengan poin-poin yang udah gue sampaikan sih. Iya, kadang-kadang dalam ekspresi sesuatu yang baik belum tentu benar, benar belum tentu baik, suka gitu. Jadi ibaratnya gini, tadinya semuanya tuh bagus yang lu sampaikan, tapi karena emosi kadang-kadang ada kata-kata yang mungkin bisa dijadikan ada lobang-lobang di mana mereka bisa nge-stitch balik gitu. Padahal sih sebenarnya bukan itu esensinya kan. Itu bukan esensi yang lu harapin sebenarnya. Sebenarnya kalau misalnya gue kritik baik-baik, gue itu kan kalau bikin video kan nggak cuma satu ya, gue review juga gitu kan. Dan di video gue itu tuh kayak yang langsung tanpa cut gitu, gue nggak nge-cut sama sekali. Jadi hi guys, so today presentation langsung gue jabarin semuanya tanpa cut, langsung aja semuanya gitu kan. Jadi dari beberapa video gue lihat yang hooknya bagus, yang akan sampai message-nya ke audiens yang ada di Konoha nih, yang ada Dajjalnya gitu. Kalau gue nggak pakai connotation Dajjal, mungkin video gue nggak akan seviral ini dan nggak akan engage sampai se-Indonesia Raya ini ngebahas gue gitu. Jadi emang udah gue prediksi gitu, dan gue udah, kan gue belajar sosmed ya di sini, gue jauh-jauh di sini belajar sosial media bro gitu kan. Jadi gue tahu gitu strateginya gimana bikin konten yang sesuai dengan the native of the platform gitu, buat nge-engage banyak audiens mampir ke profile gue dan campaign tentang Lampung ini gitu kan. Jadi udah gue evaluasi sebenarnya. Berarti sebenarnya apa yang dilakukan sama Bima ini adalah semuanya itu dipikirin, itu bagian dari untuk mengamplify konten tersebut gitu ya. Kalau nggak gitu mungkin kita nggak dengar impactnya seperti ini gitu. Kadang-kadang sesuatu itu harus dibuat untuk menarik perhatian. Ya mungkin itu semacam clickbait-nya lah gitu, untuk biar orang bisa masuk dan melihat gitu. Kalau di awal aja orang udah nggak mau ngelihat, ini message-nya nggak akan sampai. Tapi ini berarti memang sebenarnya sedang kerja praktek sih sebenarnya dengan jurusan yang diambil sih sebenarnya, sambil dipraktekin untuk main di sosmed itu seperti apa dan viral kan gitu. Oh berarti benar nih metode ini bisa dijadiin. Suatu saat beliau ini akan kembali ke Indonesia untuk bikin kelas gitu untuk cara main sosial media tuh begini segala macam begitu ya. Tapi orang-orang mungkin banyak yang, kalau orang-orang yang ibaratnya gini, untuk main sosmed dibutuhkan kebijakan teman-teman semua ya. Kadang-kadang untuk yang main Facebook kebanyakan lebih senior umurnya mungkin. Kemudian Instagram ya agak lebih muda dikit gitu. Dan main TikTok itu jauh lebih muda. Jadi udah main Instagram lah, kemudian main ke TikTok kadang-kadang suka masih gagap dan juga kaget-kaget gitu. Misalnya ada ngomong itu kan memang begitu anjir, ngomong gitu ya. Bagi orang Instagram sama Facebook, ngomong begitu, padahal itu kalau bahasa TikTok mah itu mah biasa banget gitu kan. Nah kadang-kadang komunikasi itu nggak ketemu. Nah ini yang perlu dipelajari. Ternyata banyak hint-hint yang nggak semerta-merta kita ternyata paham semua hal ya. Ini salah satu contoh yang dilakukan sama Bima ya. Bagaimana kemudian cara membuat aspirasi kita bisa didengar ya. Walaupun di satu sisi ada berbagai dua mata sisi yang kadang-kadang ketika itu baik, ada juga kalau orang lihatnya buruk pasti akan tetap buruk juga gitu. Ya kan Bim? Lu kalau ngeliat sesuatu ya, ada kisahnya tuh yang dua orang bapak sama anak bawa keledai, inget gak? Pernah lihat gak? Bapak sama anak bawa keledai nih. Keledainya ditarik. Orang lihat, bego banget tuh keledai gak dinaikin. Bapaknya bilang, udahlah nak, kamu naik aja. Bapaknya narik. Orang lihat, tuh anak durhaka, bapaknya suruh narik, anaknya naik. Tukeran aja, anaknya yang turun, bapaknya yang naik. Orang lihat, bapak benar-benar tega sama anaknya suruh narik. Jadi sebenarnya nggak pernah bisa bikin orang puas. Kalau orang udah nggak suka, apa aja bisa jadi apa aja sebaik apapun tetap akan dilihat angle keburukannya gitu. Walaupun video lu bagus, kalau ada orang kepengen nggak suka sama lu, pasti dicari satu lubangnya di mana kan gitu. Nah, ini menarik juga nih Bim. Kalau sekarang kira-kira misalnya akhirnya ada kebaikan atau impact yang ada di sana gitu. Kita nggak tahu ya kedepannya akan seperti apa. Tapi kira-kira lu akan bikin konten apa lagi nih mengenai Indonesia yang lu kepengen koreksi?
Sebenarnya niche konten gue itu nggak cuman politik ya. Politik itu kayak niche konten yang baru gue masukin sekarang ini. Niche konten gue di awal itu audiens gue kenal gue tentang study abroad gue, study abroad journey gue, tentang cultural experience gue di Australia, food, karena gue lagi magang di Resume App, jadi itu aplikasi buat pesan makanan gitu lah pokoknya. Terus juga politics, terakhir politics, karena kan ya karena gue resah aja sih sebenarnya, gue nggak mau gabung-gabung politik. Cuma di sini gue kayak speak up sesuai dengan based on my own experience. Gue nggak mau kayak daerah-daerah lain gimana ya lu speak up sendiri lah, lu terserah daerah-daerah lu gitu kan. Kalau gue sih daerah gue sendiri gitu, gue nggak mau muluk-muluk yang kayak se-Indonesia Raya gitu ya. Jadi perlu digarisbawahi, gue itu speak up based on my own experience karena itu daerah gue sendiri gitu. Jadi gue tahu gitu. Jadi gue tuh sering cerita gitu loh di sosmed gue, terutama di TikTok itu kayak UGC konten langsung ngomong sama audiens gue, cerita kayak gitu, pengalaman gue pribadi sih. Tapi kebetulan karena ini kaitannya ada dengan politik ya masuknya ke niche politik gitu. Padahal aslinya sebenarnya lu bukan core-nya bukan di politik sebenarnya, cuma kadang karena ini bukan politik ya. Tapi gini, misalnya konten lu jadi jembatan komunikasi nih, kemudian pihak-pihak terkait dari daerah lu itu kemudian mau ngajak ngobrol atau diskusi, lu tertarik gak? Gue tertarik sih. Ya ngobrol aja, silakan ngobrol gitu. Sejauh ini malah mereka ngajak ngobrol keluarga gue, bukan gue. Oke. Kalau misalnya tiba-tiba anak-anak muda di Lampung kepengen, lu udah deh dari kepala daerah, lu mau? Maksudnya kayak dari kepala daerah terus ngobrol jadi kepala daerah, lu mimpin Lampung misalnya jadi. Lu jadi kepala daerah. Iya. Aduh, enggak deh, maaf deh. Terah gue udah capek. Gak mau gue jadi enak jadi kritikus aja, karena kalau gue memimpin daerah ya gue tuh udah enak tau gak, gue di tahap kayak ini susah nih, harus dibenerin dulu akarnya gimana nih, nunggu si boomers tuh mampus baru tuh bener Indonesia. Masalahnya tuh dari akar-akarnya tuh udah gak bener gitu. Lu mau sebagus AP, lu mau sebener AP, kalau lu maju sendirian yang namanya di Konoha gak bakal menang gitu. Makanya hidup gue itu, gue melihatnya gini ya bro, gue melihatnya gini aja. Kenapa gue gak mau mimpin Indonesia untuk saat ini? Karena Indonesia mungkin di zaman gue tidak akan maju untuk saat ini langsung gitu. Mungkin untuk in the future bakalan. Karena gue melihatnya gini, di zaman gue sendiri aja, waktu gue sekolah SMP, SMA aja, sudah terjadi banyak kecurangan. Kayak nyontek UN lah, terus masuk kuliah raportnya dicuci lah dan lain-lain. Itu teman-teman gue yang sekarang bahkan mereka jadi pemerintahan gitu kan, kayak ini mereka udah mengakar gitu. Gue nggak melihat adanya opportunity yang bagus kalau gue jadi government, gue maju sendiri seorang diri, tapi banyak orang-orang yang masih curang gitu. Jadi kayak kalau lo nanya gue bakalan mau nggak maju jadi pemerintah di Indonesia? No, gue nggak mau. Gue cuma mau mengkritik aja gitu. That's it. Yang penting kontribusi gue sekarang fokusnya gue berkarir di Australia, gue matang di Australia, gue punya financial yang independent, self-sufficient, gue bisa ngangkat keluarga gue karena banyak keluarga gue yang masih miskin juga. Jadi kayak keluarga gue bisa dibilang kayak cukup kaya, tapi keluarga gue masih banyak miskin. At least gue bisa bawa ponakan gue ke sini, kuliah ke sini, bisa memiliki financial yang stabil in the future. Minimal keluarga gue sendiri lah, atau tetangga-tetangga gue yang ada di Raman Utara. Udah gitu aja, gue gak mau muluk-muluk yang kayak jadi pemerintah nasionalisme, enggak sih kalau gue. Tapi gini, misalnya dengan adanya hal ini kemudian ada perubahan di kalangan anak muda ya. Kita nggak tahu ya masa depan kedepannya nih, siapa tahu banyak perubahan dan kemudian banyak anak-anak yang kritis. Kemudian dibutuhkan pemikiran-pemikiran anak muda ke depannya. Dan semua hal yang lu sebutin tadi udah berubah misalnya. Semua hal udah berubah sesuai sistem dan udah dipimpin anak-anak muda yang memiliki pandangan, ibaratnya udah pokoknya kita akan angkat Indonesia jadi negara yang modern, yang sama-sama punya visi ke depannya yang keren-keren gitu misalnya, buat dengan visi-visi anak-anak zaman sekarang gitu misalnya. Lu akan bersedia jika udah berubah seperti itu gitu? Gue sih realistis aja, kalau memang misalnya ada future yang bagus di Indonesia ya gue akan pulang gitu. Cuman ya be realistis aja sekarang. Lihat apa yang terjadi sekarang ini, bukan in the future ya. Kalau in the future sih nanti bakalan gue pikirin lagi, jawaban gue akan berbeda lagi nantinya gitu. Kalau sekarang ini ya I might say no gitu, big no gitu. Oh gue. Tapi sekarang maksudnya realitas dengan apa yang terjadi sekarang ya, memang kemudian bukan cuma Bima, mungkin ada beberapa anak muda juga yang rasa skeptis dengan apa yang sedang terjadi gitu ya.
Nah, ini mungkin sebagai sebuah pandangan ya, mungkin juga banyak anak muda lain atau siapa saja yang berpandangan sama dan kemudian berniat untuk memperbaiki apa yang sedang terjadi gitu. Ya mudah-mudahan dengan sentilan kecil dari Bima ini mampu membuat kita semua menjadi lebih sering berkomunikasi, bertabayun dan juga memberikan hal-hal positif untuk bangsa dan negara kita. Oke, Bima, kira-kira pesan apa untuk teman-teman yang ada di Lampung, atau pesan apa untuk teman-teman yang akhirnya ini banyak yang akhirnya bikin konten mendukung lu, kemudian memberikan data dan juga memberikan masukan juga, misalnya bahkan udah sampai kemana-mana nih, ada yang sampai mungkin ngomongin anggaran lah segala macam gitu. Lu mau nyampein apa? Lu kan nggak mungkin jawab satu-satu nih. Ya buat teman-teman yang di Indonesia, tetap semangat, terus mengejar mimpinya untuk majukan Indonesia, terus bermimpi. Mimpi mampus, nggak ya bercanda. Ya, pokoknya be confident, be honest, jangan takut dengan penindasan. Takut dikit nggak apa-apa kalau ada tukang bakso, minggir, kabur. Ya wajar lah ya kalau di Indonesia. Jadi gue cuma bisa bilang apa ya, ya semangat, kalian masih di Indonesia, hihihi. Ya udah deh, itu aja. Bahasanya berkode semua nih. Aduh. Oke, kalau gitu Bima, makasih untuk waktunya dan tadi juga nggak terlalu expect lu bakal se-open ini, katanya emang aslinya lu kayak gini ya, emang aslinya dulu nggak ada yang lu tutupin, emang karakter lu begitu, emang lu tampil juga apa adanya, ibaratnya, dan semua hal yang lu tampilkan apa mungkin keceplosan, ngomong dajal tadinya, nggak tahu emang sudah dikonsep, jadi banyak hal yang gue sendiri juga baru tahu ya. Kalau gue lihat videonya di awal, gue pikir maksudnya bagus, tapi ada beberapa momen yang mungkin ini bisa jadi elemen untuk dipersalahkan mungkin gitu. Tapi pas gua denger, nggak taunya kalau nggak gitu lu juga nggak bakal notice ini video kan gitu. Nah, ini menarik ya. Suatu saat mungkin akan datang ke Indonesia untuk ngasih tutorial bagaimana membuat konten kita bisa dinikmati masyarakat banyak. Ya, gua izin follow ya Bima ya, akunnya ya. Okay. Untuk gua kepoin. Makasih Bima waktunya. Jangan lupa apa? Subscribe YouTube channel gue. Apa channel lu apa? Apa YouTube channel lu apa? Aubimax, AWBIMX. Apa sih artinya Aubimax? Obi apa artinya? Gue dulu ngefans sama Karin. Oh ya. Gue dulu ngefans sama Karin, terus jadi kayak orang-orang banyak yang manggil gue di sekolah dulu Aubima gitu, jadi gue namain aja Aubimax. X-nya karena ya udah tambahin aja Max gitu. Aubimax. Oh jadi aja Aubimax. Gue baru tahu sekarang. Nah, baru tahu semua pasti orang kan. Ini kalau Karin lihat nih, itu udah. Aduh, gue udah terkenal Aubimax. Jadi kayak tadinya iseng, artinya gue namain nama gue kan, terus udah terlanjur Aubimax, ya udah sampai sekarang gitu. Iya, sampai akun lo yang sebelumnya di take down, akhirnya lo bikin lagi juga masih sama juga namanya kan? Karena udah orang taunya Aubimax gitu. Aduh, mantap. Ya itulah dia asal muasal akun itu namanya seperti apa, udah langsung bocor juga di sini ya. Makasih Bima, sampai ketemu lagi nanti di Sydney ya. Dapat salam semua dari Indonesia, semua dan juga anak-anak Lampung. Assalamualaikum. Salam, baik, gue tinggal. Bye. Ya, lu tinggal handphone lu, handphone lu tinggal. Sebelagu nih, udah kaya dia, ditinggal handphone. Apple Store. Ya guys, itu tadi diskusi kita dengan Bima, luar biasa, menarik, dan tentunya juga banyak insight yang bisa kita ambil di sini, dan tentunya juga mudah-mudahan segala hal yang positif bisa kita jadikan pelajaran. Ada hal-hal mungkin yang perlu di-adjust, monggo di-adjust. Mungkin kalau beberapa hal bahasa yang digunakan oleh Bima memang karakternya beliau seperti itu. Tapi isi podcast ini untuk bertabayun dan juga meng-cross check teman-teman semuanya tanpa menyerang siapapun, dan semoga impact-nya adalah untuk kebaikan kita bersama. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.